Namaste Saraswati Gauravani Prachaya
kita bacakan dari firman Tuhan yang menjelaskan tentang bagaimana awalnya sampai berlangsungnya Yordan juga. Ya. Jadi yang berkaitan dengan Yordan Tiga ini ya lebih ada 4 bab ya. Tapi saya akan membacakan beberapa surah percakapan antara Sri Krishna dengan ayah beliau dengan Narmada ya, yang akan mengawali sebab dari akan berlangsungnya Yordan Tiga ini. Ya. Ini dijelaskan pada Srimad Bhagavatam skala 10 bab 24. Ya. Sri Suka Waca Balas ya. Sri Suka Waca Bhagavan Ati Tatraiva Bala Devena Sangyuta Apasyanti wa santopan Indraya Krito Yanu. Sukaduswara berkata, saat tinggal tempat itu bersama kakaknya Baladewa, Sri Krishna melihat para pria pembawa sapi sibuk melakukan persiapan untuk korban suci kepada dirinya. Sloka kedua, Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna adalah roh yang utama, yang maha tahu, sehingga dia mengerti tentang apa yang sedang terjadi di sana. Tetapi dia tetap bertanya dengan rendah hati kepada para tetua yang dipimpin oleh ayahnya, yaitu Maharaja Nanda. Penjelasan sudah berapa? Sri Krishna ingin memperlihatkan lilanya mengangkat bukit Yordan dan mengalahkan kesombongan Indra. Sehingga dengan cerdiknya dia bertanya kepada ayahnya tentang korban suci yang segera akan diselenggarakan. Sri Krishna berkata, "Oh ayahku tercinta, mohon jelaskanlah kepadaku tentang persiapan besar yang sedang ayah lakukan ini. Apa yang hendak dicapai melalui kegiatan ini? Jika ini adalah sebuah ritual korban suci, maka untuk kepuasan siapakah ia ditujukan dan bagaimana cara korban suci itu dilakukan?" Jadi setiap jadinya ataupun korban suci dilakukan, pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana prosedur korban suci itu dilakukan, siapa yang sebagai yajamana ataupun yang akan menyelenggarakan, dan siapa yang akan memimpin upacara ini. Jadi sebuah yajna yang tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip kitab suci yang mengatur. Karena jika tidak demikian, ketika suatu korban suci ataupun yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam kitab suci, maka korban suci itu tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan dari korban suci itu. Oh ayah, terbukalah kepadaku. Aku sangat ingin mengetahuinya dan siap untuk mendengarkan dengan saksama. Pribadi suci pasti menjunjung tinggi persamaan hak, bebas dari barang milikku atau milikmu, dan tidak membedakan orang lain, siapa kawan, siapa musuh, dan selalu netral terhadap semua pihak.
tidak ada rahasia yang tersembunyi di hatinya. Penjelasan Srila Prabhupada. Sebelumnya mungkin ayah Krishna, ayah Sri Krishna menganggap bahwa keinginan tahu putranya perihal keabsahan sebuah papan suci Weda hanyalah keinginan anak-anak. Ya. Tetapi di sini Krishna mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat Nanda yakin bahwa Sri Krishna sedang mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak kekanak-kanakan, sehingga dia harus serius menanggapinya. Jadi ketika Sri Krishna bertanya, mungkin ayahnya berpikir bahwa ini hanya pertanyaan anak-anak, tak perlu dihiraukan. Tapi kemudian dalam loka yang berikutnya, Krishna menyampaikan beberapa argumen bahwa tidak perlu ada rahasia di antara keluarga, antara anak-anak dan sebagainya, apalagi menyangkut sebuah upacara yang besar seperti itu. Semuanya harus tahu dengan jelas. Ya. Pada itu, yang Maharaja Nanda mulai secara serius menanggapinya. Mewaspadai orang yang bersikap netral tentu saja tidak salah, namun terhadap orang dekat harus terbuka. Jadi dalam hubungan ini ada hubungan orang yang netral, ada yang memihak, ya, dan ada keluarga. Orang yang netral mungkin jadi yang diabaikan saja, apalagi orang yang ingin menentang seperti itu, ya tidak perlu dihiraukan. Tetapi dengan keluarga sendiri, ya harus terbuka ya, bahwa kan istilahnya antara keluarga atau saudara tidak boleh ada rahasia seperti itu. Ya. Prabhupada menjelaskan di sini, jikapun Maharaja Nanda harus tertutup terhadap kawannya, terhadap orang yang bersikap netral atau orang yang dianggap pihak luar, tetapi terhadap Sri Krishna, dia merupakan putra Maharaja Nanda sendiri, haruslah dia terbuka dengan menerima Krishna sebagai pihak internal yang dapat dipercaya. Dengan demikian, dia harus menyertakan Krishna dalam diskusi internal komunitasnya, tidak mengesampingkan Krishna. Dengan kata lain, barangkali Maharaja Nanda berpikir bahwa dirinya sebagai seorang berumah tangga tidak layak disejajarkan dengan para tokoh suci berpengaruh, sehingga Sri Krishna harus menekankan lebih keras lagi mengapa ayahnya harus mempercayai dia, dan kemudian harus memaparkan tujuan diselenggarakannya korban suci itu. Menurut Sila Goswami, Maharaja Nanda diam terpaku, meragukan kedudukannya sebagai orang tua yang penuh kekurangan, sebab Gagak Muni telah meramalkan bahwa putra Nanda itu akan memiliki sifat-sifat yang setara dengan Narayana, dan bocah itu selalu menaklukkan dan membunuh banyak iblis ataupun banyak raksasa yang jahat, yang hebat, yang telah datang berulang kali untuk menyerang sampai Krishna, tetapi semua asura atau raksasa yang dikirim oleh Kamsa semuanya dibunuh baik oleh Krishna maupun oleh Balaram. Ya. Berikutnya, orang-orang di dunia ini ketika mereka sibuk berkegiatan, ada yang mengerti tentang kegiatan itu sendiri dan ada yang tidak. Orang yang sangat mengerti tentang kegiatan yang sedang dilakukannya akan berhasil meraih tujuan kegiatannya. Namun orang yang gagal paham mengenai kegiatan yang sedang dia lakukan akan mengalami kerugian. Apakah pernah kita melakukan suatu kegiatan yang kita tidak tahu, ya, apa yang tujuan kita melakukan sesuatu dan sebagainya, apa yang ngawur saja, ya. Tapi pada umumnya kita melakukan sesuatu pasti ya atas dasar kesadaran. Pasti kita tahu ya, mengapa kita harus melakukan hal ini, untuk apa kita melakukannya, ya, dan bagaimana kita melakukannya dan sebagainya. Ketika kita melakukan sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu apa tujuannya dan bagaimana melakukannya,
pasti tidak akan mencapai hasil yang kita harapkan. Karena kita tidak tahu hasil apa yang mau kita capai. Seperti itu kan. Oleh karena itu dijelaskanlah kepadaku tentang ritual yang ayah akan lakukan ini. Apakah ini upacara yang dilandasi ketentuan kitab suci? Nah, di sini disebutkan atau hanya sebuah tradisi dalam masyarakat. Ya. Kemudian Nanda berkata, Sri Nanda Uahaca Parjanyo Bhagawan Indro Megastasyat Mamurtaya Devi Warasanti Bhutana Trinanam Jivanam Paya. Maharaja menjawab, Dewa Indra yang agung adalah pengendali hujan. Awan-awan adalah wakil-wakil pribadinya, dan mereka menyediakan air hujan yang memberikan kebahagiaan dan memelihara semua makhluk hidup. Ya. Penjelasan dari tanpa air hujan, bumi tidak dapat menyediakan bahan makanan dan air minum kepada penduduknya. Demikian pula kebersihan. Dengan demikian, betapa besarnya kontribusi air hujan bagi kehidupan. Ya. Jadi dalam buat kita juga dijelaskan yang bagaimana pertukaran dari giatnya yang dilakukan, maka para dewa terpuaskan. Ketika para dewa terpuaskan, khususnya Indra terpuaskan, maka dia menurunkan hujan. Ya. Ya. Pernah kami mendengar cerita dari Sila Gurudev bahwa ketika beliau hadir di one country is almost many years they have no rain. Spain, ya, Spain, Spanyol. Ya. Di sana kan mereka mengadakan menyiksa sapi, mengadu sapi dan sebagainya seperti itu kan. Karena itu di sana tidak ada hujan, kering kerontaan. Dan ketika Sila Gurudev hadir di sana, jadi beliau merasa panas, situasi tidak nyaman seperti itu. Kemudian beliau bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian Jiwa di sana mengatakan sudah beberapa tahun kering dan tidak ada hujan seperti itu. Bahkan air pun tak menjadi sulit. Kemudian Sila Gurudev mengatakan, baik kita harus melaksanakan fitrahiyahnya. Dan dia melaksanakan fitrahiyahnya dan beberapa penguatan seperti itu. Kemudian beberapa jam kemudian terjadi hujan lebat. Ya. Panas sekali sampai yang basah semuanya itu. Beberapa hari tidak hujan. Kemudian Sila Gurudev segera ingin meninggalkan tempat itu. Kenapa harus meninggalkan tempat ini? Sebab nanti kalau kita tinggal lebih lama di sini, orang-orang akan datang dan memuji kita seolah kita menjadi penyebab daripada turunnya hujan. Ya. Jadi ketika hujan tidak turun, ya, maka akan terjadi paceklik dan sebagainya, sehingga pertanian, perkebunan dan sebagainya tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Ya. Dan inilah pentingnya hujan dan korban suci ataupun jadinya seperti itu. Ya. Tapi di sini, ya, Sri Krishna akan memberikan komentar yang berbeda seperti itu. Bukan hanya komunitas kita, wahai putraku, tetapi banyak pihak lain yang memuja beliau, sang penguasa awan-awan pemberi hujan. Kami mempersembahkan biji-bijian dan sarana lainnya kepada beliau, di mana semua itu tersedia karena jasa beliau sendiri melalui pemberian air hujan yang berlimpah. Ya. Setelah Prabhupada menjelaskan seperti itu, secara pelan-pelan Maharaja Nanda berusaha menjelaskan mengenai kenyataan-kenyataan hidup kepada putranya yang masih muda, yaitu Sri Krishna. Tetapi kenyataannya pihak Nanda dan semua penduduk Vrindavan yang mendapatkan pelajaran luar biasa bagaimana
sebagaimana dijelaskan di dalam bab ini. Dengan menerima sarana yang telah diaturkan sebagai korban suci kepada Indra, maka akan terpelihara kehidupan orang-orang dan mereka meraih 3 tujuan utama, yakni dharma, arta, dan kama, ya, agama, perkembangan ekonomi, dan kepuasan indria. Dengan demikian, Dewa Indra lah sosok yang bertanggung jawab atas keberhasilan berbagai upaya manusia. Dan seperti kita di Bali ini, karena masih ya ada tradisi dan korban suci dan sebagainya, maka kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, ya, walaupun mungkin di sana juga ada di luar Bali juga ada hujan dan sebagainya, tapi kita merasakan lingkungan ataupun suasana alamnya sedikit berbeda seperti itu. Ya. Walaupun di Bali ini kita melaksanakan berbagai korban suci tidak langsung kepada persembahyan Tuhan Yang Maha Esa, ya, tetapi korban suci itu sangat bernilai, sangat penting menjaga keseimbangan alam seperti itu. Ya. Sehingga karena masih ada korban suci yang dilakukan secara teratur dan sebagainya, maka alam kita di Bali menjadi lebih baik seperti itu. Prinsip-prinsip ini dilandasi tradisi yang luhur. Pihak yang menolak karena terdorong nafsu, kebencian, rasa takut ataupun ketamakan pasti gagal meraih kemunculan. Dan Prabhupada mengatakan, jika seseorang mengabaikan tugas-tugas keagamaannya atau atas dasar nafsu, rasa iri, rasa takut ataupun ketamakan, maka hidupannya tidak akan pernah cemerlang atau sempurna. Karena itu berdasarkan penjelasan Srila Prabhupada di sini, kita mestinya tidak boleh mengganggu ataupun ikut campur dalam urusan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita dalam korban suci yang berbagai korban suci yang dilakukan oleh masyarakat kita, maka kita pun dulu melakukannya. Jadi karena ya itu masih diperlukan seperti itu. Ya. Sri Sukadewa Goswami berkata, saat Sri Kesawa dalam tubuh Krishna mendengar pernyataan ayahnya, yaitu Nagamara, dan para kepala lainnya di kerajaan, dia berkata sebagai berikut kepada ayahnya untuk membangkitkan kemarahan Dewa Indra. Jadi bab ini memang sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada Dewa Indra sebenarnya di sini. Sri Bhagavan baca, karmana jayate jantu karmana iwa kariyate sukam dukam bayam sevam karmana iwa vipagyate. Sri Krishna berkata, sesungguhnya karma menyebabkan makhluk hidup lahir, dan hanya karma penyebab ia binasa. Kebahagiaan, penderitaan, rasa takut dan rasa aman semuanya muncul sebagai akibat dari karma. Nah di sini ya, Krishna berargumentasi bahwa tidak ada sangkut pautnya antara hujan yang diturunkan oleh Indra dengan kesejahteraan dan sebagainya. Ya, argumentasi itu Krishna menyatakan kalau memang ya Indra sungguh-sungguh ya menurunkan hujan untuk kita masyarakat, kenapa dia juga menurunkan ini bahkan di sungai, di danau ataupun di lautan, bahkan ada hujan juga di sana tidak perlu hujan. Tapi kenapa kita hanya di tempat-tempat di mana masyarakat memerlukan air, kenapa tidak di sana saja diturunkan hujan seperti itu? Argumentasi Krishna. Jadi beliau mengabaikan bahwa bukan karena Indra yang patut dipuja atas karena Maharaja mengatakan kita adalah masyarakat Vaishya.
kita adalah petani dan pemelihara sapi. Kita sebagai petani dan yang memelihara sapi hidup daripada para waisya, mesti berasa wahidian itu, ya, dalam perdagangan ataupun bank, kemudian pertanian dan memelihara sapi itulah kewajiban para waisya. Ya. Dan Krishna merupakan seperti itu dan menyampaikan argumentasi berdasarkan filsafat karma mimamsa, ya, bahwa tidak ada kaitan antara karunia Krishna atau karunia Indra ataupun dewa yang lainnya. Segala sesuatu itu memang sudah di kewajiban mereka, sama seperti para menteri ditugaskan oleh presiden atau oleh raja untuk mengatur segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu memberikan sogokan atau memberikan uang tertentu kepada pejabat tertentu karena mereka sudah itu memang tugasnya harus melakukan itu. Ya, seperti ini tugasnya yang mengatur air, mengatur hujan, wayu, mengatur udara, surya, mengatur matahari dan sebagainya. Jadi semua dewa itu mempunyai tugas-tugas tersendiri di dalam tatanan manajemen alam semesta ini. Jadi karena itu tidak perlu kita mempunyai mereka karena itu sudah kewajibannya yang lebih disampaikan oleh Krishna sebagai argumentasinya. Ya, dan kemudian diyakinkan bahwa sesungguhnya kita selama ini, ya, hanya tergantung kepada Bukit Govardhan, ya, karena kehidupan kita setiap hari mengembalakan sapi-sapi kita di Bukit Govardhan. Ya, di sana ada rumput-rumput, ada air, segala sesuatu yang dibutuhkan, yang kita butuhkan bersama, yang dibutuhkan oleh sapi-sapi itu ada di sana. Jadi sebenarnya kita harus memuja Bukit Govardhan misalnya yang harus dipuja. Kenapa kita memuja Indra? Apa hubungannya dengan Indra? Ya. Dan akhirnya karena Krishna dapat meyakinkan orang tuanya seperti itu, dan kemudian mereka setuju bahwa segala persiapan yang tadinya sudah dibuat yang mestinya digunakan untuk persembahan kepada Indra, maka kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari ini, ya, saat itu mereka berdiri pergi ke Bukit Govardhan dan mempersembahkan anak hutan, dan tempat itu disebut dengan anak hutan, ya, di tempat di mana mereka berkumpul dan mempersembahkan yang segala apa yang dipersiapkan untuk Indra kemudian dipersembahkan kepada Giri Govardhan. Dan pada saat itu Krishna sendiri mewujudkan diri dia menjadi bentuk yang sangat besar, ya, seperti raksasa besar seperti Bukit Govardhan yang kemudian menikmati semua persembahan itu. Dan bahkan dia masih kurang, ya, bawakan lagi. Kalau dalam bahasa lokal di sana anio. Ya. Jadi karena itu mereka membuat masalah lagi semangat lagi kepada wujud Krishna yang besar seperti itu. Dan di filosofi dijelaskan karena itu sebagian masyarakat ataupun para ulama memuja Bukit Govardhan ataupun Giri atau batu ataupun arca ataupun apa sila dari Govardhan itu sebagai ada yang memuja sebagai Krishna sendiri, ya. Tapi sebagian lagi memujanya sebagai Harita Sabhage, sebagai penyembah, ya. Karena Srimati Radharani sendiri dan para yogi menyatakan bahwa Giri Govardhan itu adalah Harita Sabhage, ya, yang terbaik di antara penyembah Sri Hari, ya. Karena Bukit Govardhan itu menyediakan segala sesuatu, bukan saja untuk kepentingan Krishna dan Balarama, ya, ataupun untuk lila rahasia dari Srimati Radharani dan Krishna, tetapi juga mereka melayani semua penyembahnya, melayani sapi-sapi,
Ya, di sana ada lembah-lembah yang indah, rumput-rumput yang sangat yang segar, ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada segala macam tumbuhan yang ada akar-akaran yang bisa dimakan, daun-daunan dan sebagainya. Jadi Bukit Gondang itu menyediakan segala sesuatu, baik untuk kebutuhan Krishna Balaram dan untuk lila beliau, dan juga untuk teman-temannya Krishna dan juga untuk sapi-sapi. Kali itu dijelaskan bahwa Bukit Gondang itu adalah hari dasar warga yang terbaik di antara penyembah sering-hari. Dan karena itu kemudian setelah itu selesai, maka indra yang sudah menunggu persembahan itu sekarang sudah dipersembahkan kepada Krishna atau kepada wujud yang baru ini. Ya. Jadi di sini juga para acharya ada yang menjelaskan bahwa beliau mengambil wujud yang berbeda dengan, bukan beliau menjadi Bukit Gondang. Bukit Gondang ada di sana, ya. Tetapi beliau mengambil wujud yang besar selain daripada Gondang itu, yang menerima persembahan yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta dari negara ketika itu, begitu. Ya. Jadi kemudian dijelaskan, ya, indra kemudian menjadi tersinggung dan marah karena kemarahannya. Kemudian beliau mengguyur seluruh penduduk Vrindavan karena tersinggung itu, dia menjadi marah dan ingin menenggelamkan ataupun membunuh semua penduduk Vrindavan dan sapi-sapi seperti itu. Dan kemudian karena Indra sudah memanggil kepribadian mendung yang paling besar itu Samvartaka atau salah namanya, ya, dan mengguyur seluruh Raja Bumi Vrindavan seperti itu. Dan kemudian semua penduduk Vrindavan sapi-sapi ketakutan, dan kemudian lagi semuanya memanggil pada Krishna, oh Krishna, Krishna, tolong selamatkan kami sudah diguyur oleh hujan yang lebat, kebahagiaan seperti ini. Kemudian Krishna memotong Bukit Gondang dan mengangkatnya dengan kelingking tangan kiri beliau. Ya. Jadi selama 7 hari 7 malam Krishna mengangkat Bukit Gondang itu, dan semua penduduk Vrindavan, sapi-sapi dan semua binatang dan semua hidup ketika itu masuk di bawah Bukit Gondang. Ya. Dan Krishna mengangkat dengan tangan kirinya dan dengan kelingking seperti itu. Ya. Itu artinya apa? Bahwa mengingatkan kepada kita, kekuatanmu hanya ya, only as your power only this much, this very small. Kekuatanmu hanya sebatas kelingking saya saja seperti itu. Ya. Dan ketika itu semua penduduk Vrindavan semuanya berada di bawah itu, ya, dan teman-temannya Krishna membawa tongkat ikut menepuk seolah membantu untuk supaya tidak mungkin itu runtuh seperti itu. Dan kemudian setelah 7 hari 7 malam akhirnya Indra menyadari kekeliruannya dan menarik hujan itu lagi, dan ya setelah segala sesuatu menjadi aman, maka Krishna menyuruh semuanya keluar dari bawah Bukit Gondang itu, dan kemudian Krishna menyempatkan menaruh lagi Bukit Gondang itu di tempatnya. Jadi setelah itu kemudian di suatu tempat, saya lupa namanya, ya, Indra datang membawa sapi, dan kemudian di sana dengan para dewa yang lainnya mempersembahkan abhisekan, ya, airawata dan sebagainya, yang mempersembahkan abhisekan kepada Krishna, ya, dengan seperti itu dimaksudkan untuk untuk memohon maaf kepada Sri Krishna, ya, atas kekeliruan, atas kesalahan daripada kita, seperti itu dilakukan.
Abhiseka, Maha Abhiseka kepada Krishna. Ya, karena itu juga pada saat itu mulai beliau disebut sebagai Govinda. Ya, karena beliau ya dinobatkan sebagai raja daripada raja di Vrindavan seperti itu, dan mendapatkan Maha Abhiseka daripada Indra. Ya. Itu ceritanya seperti itu, dan akhirnya semua kembali normal dan berjalan dengan baik seperti itu. Ya. Jadi apakah ada pertanyaan atau masih ingin mendengarkan ya, cerita yang lainnya dari kekeluargaan ini? Bagaimana keluargaan muncul di sana dan sebagainya? Ya, sementara dari cerita saya dari 3 ke 4 keluarga saya ringkas dalam cerita ini. Ya. Jadi Gordhan ini dijelaskan itu sebelumnya adalah putra daripada Dronacala, ya, dilahirkan dari istri daripada Dronacala ataupun raja daripada Himalaya. Ya. Dan Pulastya Muni melihat keindahan daripada bukit Gordhan ini, ya, maka Pulastya Muni memohon kepada Drona, ya, untuk supaya memberikan putranya ini untuk dibawa ke Kasi. Sebenarnya maunya ditaruh di Kasi, ya. Tapi dengan berat hati, ya, Drona memberikan putranya itu untuk dibawa, dan kemudian Gordhan juga setuju, ya. Tapi dengan sebuah syarat, ya, saya kan mau ikut dengan Anda, tetapi dengan syarat dimanapun kemudian Anda meletakkan saya tidak akan mau ikut Anda lagi seperti itu. Dan kemudian Pulastya juga berjanji bahwa saya tidak akan pernah menaruh Anda sampai tiba di tempat tujuan, seperti itu jelasnya. Ya. Kemudian Pulastya mengangkat bukit Gordhan itu dan ditaruh di atas kepala patangnya dan terbang. Bayangkan bagaimana kekuatan daripada resi di zaman itu bisa terbang dan membawa bukit Gordhan. Ya. Dan kemudian sampai di karena akan ke Kasi, dia melewati Vrindavan, setelah melewati Vrindavan, ya, maka dia lihat Sungai Yamuna, Vrindavan yang indah seperti itu, maka Giriraj, ya, membuat dirinya menjadi semakin berat, ya, sehingga Pulastya Muni merasa lelah dan juga karena kecapean dan merasa ada dorongan untuk ke belakang seperti itu, ya, sehingga dia menurunkan Gordhan dan ditaruh ke sana, ya, dan dia pergi untuk melakukan kegiatannya dan sebagainya. Nah, setelah selesai melakukan semua kewajibannya, mandi dan bersih dan seperti itu, gayatri dan sebagainya, maka dia ingin mengangkat lagi bukit Gordhan, tapi Gordhan sudah tidak mau lagi, ya. Karena Gordhan sudah menyampaikan, kan kita sudah ada perjanjian di mana Anda meletakkan saya tidak akan pernah mau berangkat lagi dari tempat itu, saya akan kembali ke sana, dan Anda tidak setuju dengan itu. Nah, tapi karena kecewa, akhirnya Pulastya mengutuk Gordhan untuk menyusun setiap hari sebesar biji sawi. Ya. Itu dijelaskan itu terjadi pada zaman Dwaparayuga. Ya, itu kejadian itu. Ya, sampai sekarang itu, dan dari beberapa tahun yang lalu kami berkunjung di sana, masih melihat pada bukit-bukit yang besar, tapi sekarang hanya di beberapa tempat saja ada masih gundukan itu, tapi kebanyakan sudah rata. Tapi baiknya sekarang seluruh lingkaran bukit Gordhan itu sudah dikelilingi dengan tembok yang pagar, yang sebagian mungkin yang 1 meter tinggi tembok, kemudian dipagar besi.
Dan ada di beberapa tempat juga sudah disediakan pintu masuk ya untuk melakukan puja ataupun melakukan parikrama kecil dan sebagainya seperti itu. Jadi setiap hari kita melihat di sana, baru saja kita mengunjungi tempat itu, ya setiap hari ada yang melakukan parikrama, ada yang melakukan dengan sujud, ada yang dengan membawa batu dan sebagainya. Jadi masyarakat India memang selalu mereka mencintai tempat suci dan melakukan sebuah tertentu untuk memuja tempat suci seperti Syekh Tunda dan sebagainya selalu ramai di sana. Terlebih lagi di bulan Kartik ini itu di Vrindavan Kodan dan Raja Tunda itu penuh dengan masyarakat ataupun para umat Hindu yang berkunjung ataupun melakukan kekayaan di sana seperti itu. Jadi itu cerita yang pertama. Yang kedua juga dijelaskan ketika Sri Ramacandra akan membuat jembatan dari ujung selatan India menuju Sri Lanka menjadi Lanka, maka diperlukan banyak sekali batu-batu dan sebagainya. Dan ketika itu Hanuman juga sudah membawa bukit Goldan yang dari Himalaya dari bawah. Tapi dalam setengah perjalanan sudah ada berita lewat, kalau sekarang kan pesan ada WhatsApp atau lewat udara. Jadi ketika itu pesan aja lewat udara begitu, disampaikan bahwa jembatan sudah selesai begitu. Sehingga Hanuman tidak jadi membawa bukit itu ke menjadi jembatan di sana, tapi kemudian diletakkan di Vrindavan. Dan ketika itu Goldan menjadi sangat sedih, karena ingin supaya telapak kaki Padma Sri Ramacandra menginjakkan kaki Padma beliau di atas kepala beliau seperti itu. Tapi Hanuman mengatakan nanti pada zaman Dwapara juga Sri Rama juga akan muncul berada di Vrindavan ini, dan dia akan selalu melaksanakan linanya di tempat tanah ini seperti itu dijanjikan. Jadi itu beberapa cerita yang berkaitan dengan Goldan di bumi kita ini. Ya, kalau bagaimana Goldan muncul di dunia rohani, itu ceritanya berbeda lagi seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Krishna, ini ada pertanyaan titipan dari Namo Harta. Ketika melaksanakan Gora Puja, ada beberapa penyembah yang menyematkan bulu merak di atas nasi, tidak akan ada bulu merak. Yeah. Ada beberapa penyembah yang tidak mengizinkan menempatkan bulu merak di sana. Dan kita di Gaudiya Vaishnava, yang mana yang harus diikuti? Ini pertanyaan dari Krishna. Ya, di sini ada dua pendapat memang. Ada yang memuja Giriraj Goldan itu sebagai Krishna sendiri, ya. Dan juga ada yang memuja Giriraj Goldan sebagai Haridasa sebagai penyembah. Kalau kita memuja Giriraj sebagai Krishna, maka boleh kita umrah. Tapi kalau kita memuja beliau sebagai Haridasa ataupun yang terbaik di antara penyembah sehari-hari, maka beliau tidak perlu kita umrah seperti itu. Dan kalau kita atau kami mengikuti garis daripada Sila Gurudev selalu menekankan bahwa kalau kita memuja Goldan sebagai Haridasa, artinya para penyembah Krishna lebih murah hati daripada Krishna sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ingin lebih mudah mendapatkan karunia dari Goldan,
maka kita mengucapnya sebagai alias, yang artinya yang yang terbaik seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Tapi buku ini menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan itu. Ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas hal ini secara khusus. Bagaimana? Silakan. Ya. Jadi secara ringkas itu dua alasan itu seperti itu. Ya. Bahkan para penduduk di dalam memanggil gerindra Gondang itu sebagai bapak, artinya sebagai bapak, sebagai orang yang dituakan seperti itu juga dilaksanakan Islam. Ya. Jadi para penduduk Gondang berpikir bahwa gerindra atau Gondang itu adalah sebagai orang yang dituakan sebagai penyembah. Ya. Karena itu mereka lebih mudah mendapatkan karunia istilahnya. Ya. Masih ada tanya lagi? Mohon izin beliau dari Sulawesi Tengah. Beliau adalah ketua nama Ruci di Jogja. Nanti ada pertanyaan setelah kelas. Ya. Di Sulawesi ada di kampung mana? Di Sulawesi Tengah, Teluk Banggai. Teluk Banggai. Ya. Ya. Teluk Banggai. Ya. Oh, di daerah tempat perusahaan itu. Ya. 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 Kapan mana? Oh, gitu. Kapan balik? Mudah-mudahan bulan November ini ada rencana apakah ke Tenggara, ke Tengah maupun ya, karena baru ada pilihan baru Tenggara dan daerah Sulawesi Tengah itu nanti bisa dari Luwu, dari Toiri, kemudian naik ke atas sampai ya. Silakan kalau ada yang tanya lagi, kalau tidak kita akhiri sampai di sini. Oke, silakan. Ya, jadi baru ini tanggal 30 kami sampai balik dari India. Kami berangkat tanggal 7 ya, Oktober, dan dari perjalanan itu pertama menuju Haridwar, kita menginap di sana 1 malam karena memang malam sampainya sudah tengah malam. Jadi hanya setengah malam sebenarnya menginap. Kemudian siangnya kita pergi ke Harikesa, ya, Rishikesh dulu, ya, di sana. Kemudian baliknya sore mengikuti Gangga Puja di Harkipouri, yaitu di tempat di mana Brahma melaksanakan Gangga Puja dan sebagainya dijelaskan. Jadi di sana setiap sadyakala itu ada berlangsung Gangga Puja di sana di Harkipouri, ya, di hari dua. Dan kemudian keesokan menginap 1 malam di 2 malam di Haridwar. Kemudian keesokan harinya kita pergi ke Harikesa, karena di sana tempat harus membeli tiket dan sebagainya untuk melanjutkan perjalanan ke Badrinath. Ya, perjalanan ke Badrinath itu cukup melelahkan karena
agak siang, kemudian proses untuk bisa berangkat ke sana itu kita harus ngantri beli gratis tiket. Ya. Sudah beli tiket juga harus berebutan dengan orang lokal dan sebagainya. Dan setelah beli tiket itu tidak cukup hanya di sana saja, ternyata masih ada 3 tempat lagi harus memvalidasi tiket dan sebagainya. Karena memang tidak sembarangan supir ataupun kendaraan yang diizinkan, karena bedanya sangat berat. Ya. Dan kemudian setelah itu hari itu berangkat, kemudian karena tengah perjalanan kira-kira sekitar masih 60 atau 70 km untuk sampai di Badrinath itu sudah malam, sudah jam 7 baru di tempat itu. Akhirnya kita menginap di tempat itu, gitu. Ya, karena kalau malam itu tidak diizinkan untuk lewat, karena memang medannya sangat berat. Bahkan ketika kita lewat ada di beberapa tempat itu jalan ataupun bukit-bukit itu longsor. Bahkan ada alat berat yang terus bekerja di sana, seperti itu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya juga lewat di sana juga keadaannya sama begitu. Ya. Tapi setelah sampai di Badrinath keesokan harinya, ternyata dulu beberapa tahun yang lalu saya ke sana itu masih agak sepi, di depan hotel itu masih lapangan, tapi sekarang itu sudah penuh dengan bangunan hotel dan sebagainya. Ya, bahkan dulu jalan untuk sampai di kampung terakhir di area itu, karena lewat itu sudah perbatasan dengan Cina ataupun negara lainnya seperti itu. Adalah satu pintu terakhir di sana. Dulu jalannya masih jalan kecil, sekarang sudah seperti bypass. Ya. Dan akhirnya kita dasar ke ke Sri Badrinath di sana, ya, yang juga untuk dasar di sana juga orang ramai luar biasa. Ya, memang orang India itu selalu gantung untuk mengunjungi tempat-tempat suci, dasar dan sebagainya. Ya, dan kita harus berjalan-jalan dengan seperti itu. Ya, dan juga kesempatan untuk bisa dasar juga tidak sampai 1 menit, ya, karena terlalu banyak. Ya, gitu. Dan kemudian setelah itu kita dasar ke tempat Ganesh, ya, Arca Ganesh di sana, dan kemudian di sana juga ada sumber air Yamuna, ya, dan ada sungai Alaknanda di sana, ya. Dan di Ganesh, dan kemudian ada 2 tempat di mana Selawiasa Dewa melakukan pertahanan. Nah, dijelaskan juga di sana bahwa Selawiasa Dewa menyampaikan Mahabharata itu, kemudian Ganesh yang menulisnya. Ya. Dan sebelumnya kita berpikir bahwa Selawiasa Dewa datang ke tempatnya Ganesh dan itu bersama di sana. Ya. Tapi waktu ini dijelaskan oleh pujari yang tinggal di goa di tempat Arca Selawiasa Dewa itu, bahwa beliau duduk di goa itu dan beliau menyampaikan Mahabharata ataupun beliau mendiktekan itu, dan Ganesh tinggal di tempat di goa lainnya gitu. Dijelaskan. Jadi itu jaraknya mungkin kurang lebih 200 meter jaraknya. Tapi bagaimana kita memahami bahwa dalam jarak 200 meter itu Ganesh masih bisa mendengarkan, dan di sana ada pertanyaan bahwa saya akan menulisnya dengan syarat Anda tidak boleh berhenti berbicara begitu. Kemudian Selawiasa mengatakan, ya, Anda harus menulis ketika Anda betul-betul sudah memahami apa yang saya sampaikan begitu. Ya. Ada yang juga Ganesh kurang paham apa yang disampaikan oleh Dewa. Beliau harus merenung berpikir dulu sebentar. Ketika itu Dewa juga dapat mengasuh sebentar seperti itu. Ya. Dan di goa tempat Dewa itu ada murti Selawiasa Dewa yang
yang tua, yang sudah mungkin sudah ratusan tahun. Kemudian ada juga dibuat murti yang baru yang lebih besar. Di sana ada murti daripada Selawiasa Dewa, yang Sukadewa Goswami, dan siapa kemudian dari Biasa Dewa? Ya. Siapa namanya yang bagaimana dari Hanoman? Salah satu dari para Brahma Agama Sampradaya Madhvacharya. Ya, di sana ada bukti dari Madhvacharya. Ya. Jadi kemudian setelah itu kita selesai acara di sana, ya. Kemudian kita dari Badringan langsung menuju menuju kembali turun menuju Vrindavan, ya. Dan kemudian sebagian tempat turun di Vrindavan dan kami turun di Syamapurnagara Tunda, karena kita akan mengikuti Tirobala daripada Sri Padmanan yang tanggal 14, tanggal 13 sudah sampai kita. Ya, kemudian setelah itu beberapa hari tanggal 15 ya kita pergi ke Ayodhya, ya. Ya, jadi di Ayodhya kemudian kita mengunjungi pagi kita mengunjungi Sungai Serayu, ya. Di Sungai Serayu ini adalah tempat bisa melakukan 2 hal di sana atau 3 hal. Ketika Sri Rama kembali ke Ayodhya, ya, dan beliau memahami bahwa beliau telah membunuh Rawana, dan Rawana itu adalah Brahmana karena beliau adalah putra dari Rizki. Walaupun dia asura, mentalitas asura, tapi beliau juga sebagai seorang Brahmana. Karena siapapun yang membunuh Brahmana disebut sebagai Brahmana, dia harus menebus dosa di sana. Jadi Sri Ramacandra melakukan tarpana di sana, menyucikan diri beliau mandi di sana untuk membebaskan diri dari dosa membunuh Brahmana seperti itu. Ya. Kemudian beliau juga melakukan puja di sana, dan juga di sana ada 2 hal yang kita lakukan. Kita bisa melaksanakan tarpana untuk leluhur kita, ya, dan juga kita bisa memuja sapi di sana. Seperti itu. Dan Ayodhya juga sekarang kota yang sedang berhias, berkembang, dan karena proses pembangunan tempel Sri Ramacandra di Ayodhya itu sedang berlangsung. Yang kita lihat selama baru ini yang diresmikan itu baru sebagian sebenarnya, ya, belum keseluruhan tempelnya selesai. Dan itu di arealnya nanti itu mencapai berapa 100 hektar lebih, ya. Ya. Sebagian area tempel dan sebagian lagi untuk akomodasi nanti restoran dan sebagainya seperti itu. Dan juga ada jalan keliling nanti di bawah tempel itu, keliling kita mengelilingi tempel besar nanti sekitar 2 kilometer keliling itu. Ya. Dan di sana ada Surya Temple yang domnya itu yang benar-benar itu dilakukan terbuat dari emas seberat 1.108 kilogram. Bagaimana? Ya. Emas. Ya. Ya kan 1.108 kilogram dijelaskan berat emas itu. Ya. Terus nanti di
atas dome-nya, tempelnya sudah nanti berapa aktif nanti dipakai. Dan jelas kita melihat juga semua pintu-pintu dari tempel Sri Ramadana yang sekarang itu dilapisi emas asli loh. Ya. Pakaian yang mulut emas itu loh. Karena kita kan ngiring sirih istilahnya kita dapat tadi kan tak bisa jalan, jadi pakai didorong dengan pakai seperti kita akan naik pesawat kan ada pakai kursi roda gitu. Jadi kita dapat fasilitas kali ini dapat langsung, tidak perlu antri. Ya, kalau antri panjang sekali bisa setengah hari sama seperti kan masuk ke tempel Jagannath. Ya, begitu juga kalau akan masuk ke tempel di Sinaman di India itu seperti itu. Memang ketat sekali Tuhan. Kita tak boleh bawa kamera, yang kau itu boleh. Ya. Jadi kita bawa kereta di dorong kereta itu sudah langsung masuk di depan altar gitu. Ya itu baiknya. Dan memang pintu-pintu jalan semua itu semuanya dilapisi emas murni. Apa penjaganya? Ada penjaganya? Karena tetap penjaga di sana. Tidak pasti. Ya. Siapa berani mencuri di sana? Ya, jadi memang di sana ada seorang babadi Ramdas Babaji. Beliau sudah melakukan patapan selama 30 tahun. Beliau tidak makan nasi, hanya segelas susu dan buah saja. Tapi beliau mengumpulkan donation untuk membagikan, paling tidak untuk setiap hari itu memberikan pesan kepada 100 orang atau 100.000 orang seperti itu. Dan kita siapa yang datang sana diminta memberikan donasi seperti itu. Dan dia akan menyudahi patapannya itu ketika keseluruhan tempel Sri Ram itu selesai seperti itu. Bayangkan itu pertapaan yang supaya yang dia lakukan seperti itu. Ya. Jadi kemudian setelah itu kita kembali ke Radakun dan kemudian karena booking kamar di Brindavan oleh tanggal 18, masih 2 hari lagi kita tinggal di Radakun. Dan kemudian kita tinggal di mulai tanggal 18 kita tinggal di Brindavan, ya, dan sampai kita berangkat balik sampai tanggal 29 kita tinggal di Brindavan. Nah, ketika di Brindavan ya kita setiap hari semua dasar di Sri Krishna Palana, kemudian beberapa kali kita juga sempat mandi di Sungai Yamuna, dan kemudian sempat tur ataupun berkunjung ke tempat ke Gokul. Ya, Gokulan itu kan tempat kampung Sri Krishna waktu beliau dilahirkan, ke istananya Nanda Maharaj, kemudian tempat lahirnya seperti Radharani, Sungai Yamuna di sana dan sebagainya seperti itu. Yang ke Shiva Temple, yang Sungai Yamuna, ya, kemudian ke Mathura, ya. Dan kemudian sehari sebelum balik kita keliling ke mengunjungi Warsana, bukit tempat seperti Radharani, dan kemudian ke Nandagaon, dan juga beberapa tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Ya, waktu perjalanan itu teman kita yang mengantarkan, beliau menjelaskan di sana ada sebuah tempel yang bernama Garuda Govinda. Ya, beliau memberikan sebuah cerita bahwa pada saat Krishna mengembalakan sapi bersama teman-temannya di daerah itu, kemudian Krishna menyampaikan saya ada personal Tuhan yang Maha Esa. Kemudian teman-temannya tak percaya, mana percaya? Kamu ada teman kita, kalau memang Tuhan yang Maha Esa di mana rumah kamu? Kan kita rumahnya
kita tetanggaan dan sebagainya. Kalau tidak percaya, ya saya akan menunjukkan rumah tangga saya sebenarnya begini. Ya, maka kemudian temannya siapa namanya Madu Manggala, ya, menjadi Garuda, dan semua teman-temannya, teman-teman Gembala Sapi, teman-temannya itu diajak naik Garuda seperti pesawat Garuda ya, membawa banyak dan langsung terbang ke Waikunta. Ya. Dan sampai di Waikunta, ya tentu saja bisa kan menjadi Mahavishnu di sana. Ya. Dan mereka ingin memulai itu tidak dikasih. Akhirnya mereka tidak senang. Oh, ini bukan tempat, ini bukan teman saya yang sebenarnya. Akhirnya balik lagi seperti itu. Ya. Dan kita juga mengunjungi tempat di mana ya di pohon apa namanya itu, ya tempat apa ya, ketika Krishna dan teman-temannya menggantung bekal ya yang mengelola sapi, dan itu ada pohon apa namanya, ya, seperti payung di sana. Dan di sana dulu Krishna ketika mengembalakan sapi-sapinya, di sana ada eliksir di sana yang bercerita bahwa ya, ketika Krishna mengembalakan sapi, Nandamara memiliki 900.000 sapi. Ya, dan untuk Krishna kadang-kadang naik ke sebuah pohon yang agak tinggi untuk memanggil ya sapi-sapinya satu persatu dengan nama yang tersendiri begitu. Ya, dengan menarik menjadi seruling dan sebagainya seperti itu. Dan ketika Sila Rupa Sanatana Goswami tinggal di Vrindavan, dia juga Sila Rupa Goswami tinggal di bawah pohon itu untuk menulis kitab suci. Ya. Dan saya lupa nama pohon itu, pohon apa namanya? Bahlas bukan? Ya. Jadi pohon itu merempayah begitu, luas sekali. Kita juga mengunjungi apa namanya benda-benda tempat nanti benda dari ya, di sekeliling daripada Nandagaon ataupun puncak daripada istana daripada Sri Krishna. Jadi itulah kurang lebih perjalanan kami di ke India waktu ini, ya, dan akhirnya kita kembali dan bisa bertemu dengan para jemaah lagi. Ya. Jadi akan sangat baik sekali bagi Prabu dan Mataji bisa mengumpulkan dana atau uang nanti sekali waktu datang ke tempat suci untuk mengenang realisasi Krishna. Baik, ini sudah jam 9, terakhir sampai di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan bisa kita bersatu sama lagi. Hare Krishna. Sri Giriyagur Nanti, Istri Raja Damodar Jugi, Jadi Selamat Allah Krishna. Suratnya pada semoga surat tidak pada Sri Guru dan Sri Wadana Nikai Guru dari ya, dalam Swift